Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Saya Bu. Berjumpa lagi ya dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Berjumpa lagi dengan pembelajaran daring ya teman-teman. Ibu harap pada pembelajaran daring ini segera usai dan kita tetap bisa bertatap muka. Oleh karena itu, Ibu harap juga teman-teman ketika keluar rumah tetap menerapkan protokol kesehatan yang bagus. Seperti itu ya. Ya, Bu. Masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Masih Bu. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa absensinya diisi terlebih dahulu di link Zoho Form yang sudah Ibu sediakan. Ya, Bu. Sebelum menginjak ke pembelajaran inti, apakah teman-teman pernah mengamati proses terjadinya sesuatu? Pernah, Bu. Sesuatu kayak apa Bu misalnya Bu? Sebentar ya Mas Akeo ya, mungkin Mbak Ledi tadi sudah menjawab pernah. Kira-kira tentang apa Mbak Ledi? Bisa dibantu mungkin nanti Mas Akeo juga bisa itu ya menangkap apa yang dimaksud Mbak Ledi. Silahkan Mbak Ledi. Iya, Bu. Proses itu, Bu. Biasanya sih banjir, tanah longsor gitu, Bu, yang saya sering lihat itu. Oh iya. Kira-kira Mbak Ledi menjumpainya langsung atau melalui media cetak atau media online? Ya, ada yang langsung, ada yang online juga, Bu. Oh gitu. Kira-kira dari sini Mas Akeo bisa paham tentang Mulai paham Bu. oh ya, baik. Alhamdulillah ya kalau sudah mulai paham. Iya, Mbak Ledi tadi juga sudah menyebutkan tentang proses terjadinya tanah longsor ataupun hujan gitu ya, banjir juga. Kira-kira Ya, Bu. sebelum banjir terjadi, apa yang menyebabkan banjir ya kira-kira teman-teman? Tersumbatnya saluran itu, Bu, karena sampah. Oh iya, Banyak sampah. buang Curah hujan sampahnya tinggi Bu. ya, sampahnya Ya, tidak dibuang ke tempatnya gitu ya. ya, Bu, dibuang di kali. Di sungai gitu ya. Iya, Bu. Berarti Mbak Ledi ini orang Jawa Tulen. Ya, baik. Ketika teman-teman menjumpai banjir gitu ya, pasti teman-teman juga pernah mendengar beritanya. Banjir terjadi akibat dari ulah para warga di bantaran sungai yang membuang sampah di aliran sungai tersebut gitu ya, sehingga sampahnya menumpuk dan menyebabkan banjir. Iya, Bu. Dari sini kira-kira teman-teman mulai paham atau belum paham ya? Sudah mulai paham, Bu. Ya, kalau sudah mulai paham, pasti teman-teman juga bisa menebak teks apa yang akan kita pelajari hari ini, kira-kira. Materi ini sudah pernah kalian pelajari kelas 8 SMP. Ayo, apa kira-kira? Masih ingat apa enggak ya? Ada nasi-nasinya kalau nggak salah Bu. X apa Ya. gitu. Ayo, Lupa ada saya. Eksplanasi, Bu. nasi-nasinya, ada teksnya. Pintar sekali Mbak Dian. Mbak Dian mendapatkan nilai keaktifan yang pertama ya ini ya. Baik, jadi kita kita akan membahas tentang teks eksplanasi gitu ya. Nah, Ibu akan meng-share screen ini ya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah bisa muncul?
di layar? Iya, Sudah, Bu. Ya. Terus ini, kira-kira dari fenomena sosial ada kenakalan remaja yang di dalamnya termasuk mungkin teman-teman juga pernah mengetahui ya tentang bullying dan tawuran antar pelajar. Terus fenomena sosial di masyarakat tentang butuh pekerjaan atau pengangguran gitu ya. Kira-kira di rumah teman-teman ada enggak ya tetangganya yang butuh pekerjaan atau sedang pengangguran gitu? Apa enggak ya? Pernah mengetahui? Pastinya ada, Bu. Pastinya ada, Bu. Pastinya ada ya. Mungkin teman-teman Iya. juga tidak mengetahui detailnya seperti apa. Nah, ini termasuk fenomena sosial. Selanjutnya tentang fenomena alam. Tadi di awal Mbak Ledi juga sudah menyebutkan tentang banjir dan juga tanah longsor. Ini termasuk fenomena alam. Mungkin di media online cetak itu teman-teman juga pernah membaca gitu ya atau mengetahui tentang penyebabnya banjir itu seperti apa, detailnya seperti apa gitu ya. Iya, Bu. Ibu juga akan menampilkan video, mungkin bisa menambah pengetahuan sekelumit dulu tentang teks eksplanasi itu seperti apa sih, baru nanti kita bedah setelah video kita putar. Selamat menyaksikan. Bagaimana teman-teman? Sudah ada gambaran tentang teks yang akan kita bedah hari ini? Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Iya, Bu, sedikit ada gambaran. Ya. Jadi, kita akan mempelajari teks eksplanasi ini merupakan kompetensi dasar yang akan kita bedah hari ini, yaitu 3.4 tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, serta kompetensi dasar 4.4 tentang memproduksi teks eksplanasi secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan struktur yang benar. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini itu tidak jauh-jauh dari bagaimana sih struktur dan kebahasaan teks eksplanasi tersebut. Terus, kok tadi disebutkan ya sama Bu Eka kalau kita akan memproduksi teks eksplanasi secara lisan maupun tulis. Kok jadi takut ya? Gitu. Jangan takut dulu teman-teman. Jadi nanti kita kupas lebih detail tentang teks eksplanasi itu seperti apa, agar teman-teman juga bisa memproduksi teks eksplanasi sederhana gitu ya. Ya, Bu. Lanjut apa lanjut ini? Lanjut. Lanjut ya. Yang pertama, kita akan menjabarkan tentang pengertian teks eksplanasi terlebih dahulu. Jika di awal Mas Akeo tadi, gimana sih Bu teks eksplanasi tersebut? Saya kok belum paham gitu ya.
Nah, ini ada roda pengertian ya Mas Ageo, bisa dibacakan? Ya, yang pertama itu ada pengertian teks eksplanasi ya, Bu. Di situ terdapat terjadinya proses kejadian alam atau sosial. Terus Terus, itu ada alasan mengapa terjadinya proses itu. Terus bagaimana prosesnya? Lalu di situ ada hubungan apa? Mungkin seperti itu, Bu, yang saya tangkap. ya, baik. Alhamdulillah ya Mas Akeo ada peningkatan untuk pengertiannya meskipun dibaca dan juga dijabarkan secara sekelumit ya. Nanti Mas Akeo mendapatkan nilai keaktifan gitu ya karena sudah berani membacakan tentang pengertian teks eksplanasi. Baik, Ibu perdetail ya atau perjelas tentang pengertian teks eksplanasi. Yang pertama yaitu proses kejadian alam atau sosial, bagaimana mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, lalu bagaimana runtutan kejadiannya hingga menimbulkan hubungan sebab akibat seperti apa yang terjadi akibat proses atau kejadian alam atau kejadian sosial tersebut. Dari sini bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa ya, karena ini cuma sedikit gitu ya pengertiannya, pasti paham tentang proses kejadian alam atau sosial, mengapa bisa terjadi, bagaimana runtutannya, dan hubungan sebab akibat apa yang timbul ketika proses tersebut terjadi gitu ya. Ya, Bu. Lanjut. Ya, ya ini yang kedua. Tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Kira-kira ada yang ingin membacakan atau tidak ya ini ya? Bisa dijabarkan sekelumit aja enggak apa-apa. Saya, Bu. Ya, ya, silahkan Mbak Dian. Itu yang pertama ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi di dalamnya itu berisi informasi atau suatu penjelasan yang nyata dan ada buktinya, Bu. Seperti itu. Ya, bagus sekali penjabarannya. Yang selanjutnya, ayo jangan malu-malu ya karena ini pembelajarannya masih pagi. Jangan Saya, Bu. lemas. Ya, silahkan Mbak Yang Lady ya ini ya. kedua, ya, Bu. Yang kedua yaitu mengusung sebuah topik yang berkaitan dengan suatu fenomena. Ini mungkin maksudnya seperti kayak fenomena alam dan juga fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Tadi di awal kan juga sudah disinggung ya, fenomena tentang sosial itu. Contohnya seperti apa tadi? Bullying atau pengangguran seperti itu ya. Kalau fenomena alam ya pasti berhubungan dengan alam atau seperti tanah longsor ataupun bencana banjir seperti itu. Bagus sekali Mbak Lady. Selanjutnya yang ketiga bisa Ya, Bu. dibacakan. Ayo yang lain. Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Akeo. Yang ketiga sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi apa yang saya tangkap ini hanya sekedar menginformasikan atau menggambarkan saja, Bu, dari informasi yang disampaikan, hanya memberikan informasi atau pemberitahuan saja. Ya, betul sekali. Jadi sudah jelas ya ini ya kalimatnya ya teman-temannya. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kan di nomor 1 tadi yang dimuatkan berdasarkan fakta gitu ya. Nggak mungkin kan faktanya itu mempengaruhi pembaca. Maksudnya ketika dijabarkan atau dituliskan itu, masa iya sih masih ada pertanyaan seperti itu? Tidak mungkin gitu ya, karena sudah dimuat berdasarkan fakta. Selanjutnya yang keempat, Saya, Bu. ya silahkan Mbak Dia. Fakta dirangkai dengan pola kronologis ataupun pola kausalitas. Nah, di sini Ya, menurut saya kan faktanya itu dirangkai dengan pola kronologis. Nah, kronologis itu kan
suatu peristiwa itu kejadiannya itu dari awal sampai akhir itu berdasarkan waktu. Sedangkan kalau kausalitas itu seperti sebab akibat. Jadi kan teks eksplanasi itu dirangkai kan faktanya itu harus sesuai dengan tanggal dan waktu kejadian serta sebab akibatnya itu seperti apa, Bu. Baik, penjelasannya detail sekali ya dari Mbak Dia. Tepuk tangan untuk Mbak Dia. Yeay. Benar sekali tadi yang dikatakan ya, fakta yang dirangkai dengan menggunakan pola kronologis ataupun pola kausalitas. Jadi kronologis kan itu ya berdasarkan waktu gitu ya, berurutan sifatnya gitu. Ataupun pola kausalitas. Pola kausalitas itu pola hubungan sebab dan akibat. Seperti itu. Dari ciri-ciri ini kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Ya, baik. Karena sudah jelas, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah contoh teks eksplanasi sederhana, sangat sederhana. Bisa dibacakan? Ya, Bu, saya. Ya, silahkan. Contoh, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April tahun 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih Mbak Lady sudah membacakan. Kita bedah ya teman-teman tentang, tadi kan sebelumnya, slide sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-cirinya. Ketika ciri-cirinya sudah dibacakan, terus kita bedah ke sini kira-kira. Yang pertama itu topiknya tentang apa ya teman-teman ya? Kalau tadi topiknya berdasarkan bisa fenomena alam, bisa fenomena sosial. Kalau ini termasuk yang mana? Termasuk fenomena yang mana? Fenomena sosial, Bu. Ya, Mungkin. betul sekali. Meskipun ragu-ragu ya Mbak Dian ya jawabnya ya. Ya, ini termasuk fenomena sosial. Jadi lebih detailnya ini tentang sejarah perkembangan sebuah kabupaten gitu ya, Kabupaten Bandung. Terus yang kedua, kira-kira pola pengembangannya pola apa ya teman-teman ya? Kalau dilihat dari contoh teks tersebut. Tadi juga ada dua pola pengembangannya. Kalau tidak kronologis ya pola kausalitas. Kira-kira ini termasuk yang mana? Kronologis. Ya, betul, kronologis. Kenapa kok kronologis ya, Mas, kira-kira? Itu Bu, dijelaskan secara runtut. Dari awal ada tanggal, ada waktu, urutan waktu di situ. Ya, betul sekali. Teman-teman ini sudah pintar-pintar ya, sepertinya ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi betul yang dikatakan kita itu ya, di sini itu menggunakan pola kronologis atau runtutan waktu gitu ya. Terbuktinya di mana, Bu? Di kata sejak ya, di kalimat dimulai sejak itu kan awal. Terus di kalimat keduanya kemudian. Jadi berkelanjutan gitu ya, teman-teman ya. Baik. Karena sudah paham semua, kita ganti slide ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang struktur teks eksplanasi. Di sini ada 3 ya teman-teman ya. Kira-kira ada yang ingin membantu menjawabkan, membacakan atau tidak ya? Saya, Bu. Biar enggak ngantuk. Ya, jangan lemas gitu Mbak Dian, ekspresinya yang semangat. Saya, Bu. Ya, gitu dong. Struktur teks eksplanasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua, kira-kira siapa ya yang berani membacakan ya teman-teman ya?
Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Dia. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, ini yang terakhir tentang struktur. Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah membantu membacakan ya. Jadi perlu diingat kalau struktur teks eksplanasi itu jumlahnya hanya 3 gitu ya, tidak 4, tidak 5, tidak 2. Jadi pasti 3 gitu ya. Yang pertama, diingat-ingat, yang pertama itu pernyataan umum. Di pernyataan umum ini teman-teman pasti menemui tentang gambaran suatu fenomena, baik peristiwa alam maupun fenomena sosial, seperti itu ya. Yang kedua tentang urutan sebab akibat. Jadi ketika teman-teman membacakan atau membaca atau menemukan sebuah teks eksplanasi, pasti ketika pernyataan umum sudah selesai disampaikan, di bawahnya pasti membahas tentang urutan sebab akibat atau sebab akibatnya itu seperti apa. Nah, itu dideskripsikan dalam beberapa paragraf terkait sebab akibat tersebut gitu ya. Terus yang ketiga itu tentang interpretasi. Ya, di nomor 3 ini paling akhir yaitu tentang penarikan kesimpulan. Jadi ketika teman-teman sudah membaca dari awal hingga akhir atau runtutannya sudah pas, pasti di akhir itu disebutkan tentang kesimpulan hal apa yang dibahas di atas, seperti itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya, karena sudah jelas gitu ya. Ya, Bu, sudah jelas. Ya, berikutnya. Nah, ini ada teks eksplanasi lagi. Mari kita bedah lagi dengan strukturnya gitu ya. Ini tidak perlu dibacakan dengan lantang. Cukup dipahami dan dibaca dalam hati gitu ya. Silahkan, Ibu beri waktu 2 menit sepertinya ini cukup. Silahkan dibaca. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Ya, kira-kira dari teks tersebut, pernyataan umumnya di paragraf berapa ya teman-teman ya? Pertama, Sama. Ya, pintar sekali. Pasti pernyataan umumnya di paragraf pertama seperti itu ya. Terus kira-kira hubungan sebab akibatnya di paragraf berapa teman-teman? 2 sampai Dua, 3, tiga, 4. Ya, 2, 3, 4. betul sekali. Sudah jelas ya juga di situ ya, disebutkan hubungan sebab akibat yang timbul akibat gempa. Terus kira-kira interpretasinya di paragraf berapa teman-teman? kelima, Bu. 5. Ya, di kelima atau yang di terakhir. Teman-teman sudah paham semua ya ini ya. Bisa dilanjut ya ini ya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Ya, lanjut. Selanjutnya tentang ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Ada 5. Yang pertama itu menggunakan istilah ilmiah. Mungkin teman-teman juga sudah pernah menjumpai ya, istilah ilmiah itu seperti apa gitu ya. Istilah yang digunakan untuk membuat karya ilmiah yang pasti. Terus yang kedua, banyak menggunakan kata kerja material dan rasional atau kata kerja aktif. Pasti teman-teman juga sudah paham bagaimana kata kerja aktif itu. Terus yang ketiga, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Contohnya itu bila, jika, sehingga, sebelum, kemudian, sudah, pertama, dan sebagainya. Itu ya. Terus yang keempat, menggunakan kalimat pasif.
Teman-teman juga pasti sudah mengenal kalimat pasif itu yang seperti apa. Dan yang terakhir, tentang teks eksplanasi dibuat sebagai justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Pasti semuanya itu berdasar teman-teman, karena di ciri-ciri tadi, di ciri-ciri teks eksplanasi tadi kan berdasarkan fakta gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, karena sudah jelas ya. Selanjutnya tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Di sini Ibu harap teman-teman benar-benar memperhatikan ya, karena kita nanti akan membuat teks eksplanasi sederhana seperti itu ya. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu menentukan tema. Jadi ketika teman-teman akan membuat teks eksplanasi, temanya ditentukan terlebih dahulu. Entah tema fenomena sosial atau fenomena alam. Yang kedua, menuliskan ide-ide pokok berupa topik yang dapat dikembangkan. Jadi teman-teman idenya ditulis terlebih dahulu gitu ya, agar tidak lupa, biasanya seperti itu. Yang ketiga, menggunakan, mohon maaf. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau informasi tentang topik yang akan dibahas. Jadi teman-teman menggunakan pengamatan terlebih dahulu ya, agar apa yang akan didapat itu berdasarkan pada data, gitu ya. Yang keempat, menyusun kerangka teks eksplanasi mengikuti pola pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi yang seperti yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Terus yang kelima, mengembangkan kerangka. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan tema, terus menentukan idenya seperti apa, bahannya seperti apa sudah dikumpulkan. Yang keempat, kerangkanya sudah ditentukan, baru dikembangkan. Terus yang keenam, ketika sudah semuanya sudah, teman-teman mengedit atau menyunting teks tersebut. Dan akhirnya jadilah teks eksplanasi. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Bu. Waktunya juga sudah mepet. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan tadi dan teman-teman bantu menjawab tadi bisa diingat-ingat ya. Ibu memberikan tugas ke kalian. Ya, ini bisa dibaca atau Ibu bantu bacakan ya. Yang pertama, buatlah teks eksplanasi sederhana melalui pengamatan di lingkungan tempat tinggal kalian. Jadi tidak perlu jauh-jauh teman-teman. Tidak perlu ke rumahnya temannya si A, si B, si C, tetap di rumah saja gitu ya, karena pandemi juga. Terus ketentuannya seperti apa? Ya, yang pertama, teman-teman bisa memilih satu tema, baik fenomena alam maupun sosial gitu ya. Yang kedua, tetap menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan yang berlaku yang kita pelajari tadi. Terus, yang ketiga, terapkan semua langkah-langkah pembuatan teks eksplanasi yang sudah dipelajari. Yang keempat, sertakan bukti pengamatan yang diperoleh. Jadi ketika teman-teman mengamati tentang proses kejadian alam seperti hujan contohnya ya, itu teman-teman foto atau teman-teman abadikan gitu ya, nanti dilampirkan. Terus yang terakhir, pengumpulannya berupa file Word yang harus diupload ke Google Classroom kita gitu ya. Terus pengumpulannya jangan melebihi H-2 sebelum pembelajaran kita minggu depan. Karena minggu depan pas waktu kita pembelajaran Zoom lagi, teman-teman nanti membacakan gitu ya, membacakan hasil tes eksplanasi sederhana yang sudah dibuat ke depan seperti itu. Baik, itu saja. Ada yang ditanyakan teman-teman dari tugas minggu depan? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Baik, karena waktunya juga sudah mepet. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.